Nah, saya sudah. Ayo kita mulai ya, melanjutkan materi tambahan kita pada sore ini. Ya, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Jadi pada sore ini saya coba menambahkan tentang materi baru atau tambahan sebetulnya di dalam silabusnya, yaitu tentang geologi dalam eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan ya. Ini sudah saya intro juga pada pertemuan yang sebelumnya, sekaligus ada beberapa hal yang masuk di dalam materi tugas, yaitu di LKM yang ke-12 ya, LKM-nya. Saya mulai dari cabang ilmu geologi ya. Ini sebetulnya di awal perkuliahan saya pernah menyampaikan beberapa hal. Pada saat itu ada dua referensi yang saya gunakan, Monroe dan sumber lain gitu ya. Dan kesempatan ini coba saya ulangi lagi beberapa cabang ilmu geologi ya. Yang pertama adalah petrologi ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang terjadinya batuan, penamaan, klasifikasi dan sebagainya ya. Yang kedua adalah stratigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang posisi dan hubungan perlapisan di dalam batuan. Yang ketiga ada geologi struktur, ilmu yang mempelajari tentang struktur atau bentuk arsitektur batuan, ya, termasuk penyebab-penyebab di dalam proses tersebut, ya. Yang keempat ada sedimentologi. Ya, di dalam sedimentologi ini kita membahas tentang lingkungan pengendapan ya, yang beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah singgung terkait dengan sedimentologi, yaitu ilmu yang mempelajari macam-macam batuan sedimen, proses-prosesnya, tempat terbentuknya dan klasifikasinya. Yang kelima yaitu paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil binatang dan tumbuhan ya. Pada saat kita belajar tentang prinsip dasar stratigrafi, yaitu ada salah satu prinsip apa kemarin, fauna suksesi ya, atau suksesi fauna ya. Ini ada ilmu spesifik yaitu paleontologi yang mempelajari tentang fosil-fosil batuan dan binatang dan tumbuhan di dalam batuan ya. Yang keenam geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka batuan serta proses yang menyebabkannya. Nah, ini ada sedikit yang bersinggungan yaitu geofisika ya, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat batuan, sifat-sifat fisik dari batuan ya. Ini juga menjadi hal yang tidak bisa kita elakkan dari cabang ilmu geologi karena masih bersinggungan. Berikutnya yaitu geologi minyak dan gas bumi. Ilmu yang mempelajari tentang penerapan pengetahuan geologi untuk mencari atau eksplorasi sumber-sumber minyak dan gas bumi, ya. Dan yang ke berikutnya ini ada geologi teknik, yaitu ilmu yang mempelajari penerapan pengetahuan geologi untuk kepentingan teknik sipil dan rekayasa pembangunan, ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan di awal cabang ilmu geologi sebagai pembuka di dalam penjelasan subbab yang mempelajari tentang geologi yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam, khususnya di migas, dan mitigasi kebencanaan. Nah, di sini ada geologi dalam eksplorasi sumber daya alam ya. Nah, kegiatan eksplorasi, eksploitasi migas ya. Alur kegiatan eksplorasi sampai dengan produksi migas di Indonesia ya. Ada dua fase. Fase pertama adalah eksplorasi, fase kedua adalah fase produksi. Ya. Nah, eksplorasi ya ini mulai dari kegiatan survei, kemudian
puncak dari kegiatan eksplorasi migas itu dibuktikan dengan pemboran eksplorasi atau exploration drilling ya. Kalau dry hole, maka akan kembali dilakukan sebuah studi yang mana menjadi bagian tahapan untuk mendapatkan konsep-konsep geologi ya, konsep-konsep play yang baru ya. Kemudian dilakukan secara looping sampai nanti diputuskan apakah dilanjutkan dengan pemboran eksplorasi lanjutan atau tidak ya. Nah, ketika discovery maka kita akan mendapatkan hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis ya. Nah, ketika mendapatkan jumlah hidrokarbon yang ekonomis ya akan dilanjutkan dengan pengeboran delineasi, kemudian kita akan mendapatkan kalkulasi reserve atau cadangan yang mana puncaknya di dalam eksplorasi itu adalah POD atau Plan of Development. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah lapangan migas dari kegiatan awal sampai diperolehnya reserve ya. Ini bagaimana skenarionya, bagaimana jumlah sumur di dalam satu struktur, ini semua tercover di dalamnya. Termasuk juga bagaimana penyediaan atau skenario dari surface facility-nya. Itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini ya, kita kembali lagi bahwa geologi dalam eksplorasi sumber daya alam. Di dalam slide ini saya coba pisahkan, yang atas adalah eksplorasi migas, yang di bawah ini adalah eksplorasi non migas, ya. Khusus untuk eksplorasi migas itu biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan energi. Dan ini adalah beberapa cabang dari ilmu geologi yang diperlukan atau yang dibutuhkan di dalam eksplorasi tersebut. Ya, diantaranya adalah geologi minyak dan gas bumi, sedimentologi dan stratigrafi, petrologi, geologi struktur, termasuk geofisika di sini. Ya, karena geofisika tadi dijelaskan bagian dari irisan yang tidak bisa dipisahkan dari cabang ilmu geologi. Kemudian eksplorasi non migas biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan sumber daya mineral, logam, unsur galian dan infrastruktur. Contohnya adalah nih vulkanologi ya. Vulkanologi ini nanti ketika dipakai untuk eh, eksplorasi non migas ya yang bisa dikaitkan dengan mineral gitu ya. Geologi teknik, geomorfologi dan yang lainnya. Nah, geologi teknik ini biasanya digunakan di dalam infrastruktur atau rekayasa genetika ya, rekayasa engineering ya, engineering untuk kebutuhan pembangunan itu biasanya banyak menggunakan atau banyak digunakan di cabang geologi teknik. Ini saya ambil dari salah satu website di UB ya, Universitas Brawijaya. Ada satu hal yang menarik menurut saya perlu saya capture di sini. Judulnya adalah Pakar Bidang Mitigasi Bencana dan Eksplorasi Sumber Daya Alam, khususnya ke gunung apian dan panas bumi. Ya, hidup harmoni dengan gunung api dan panas bumi perlu adanya school and town watching gitu ya. Nah, di sini sebuah pembelajaran ya yang intinya adalah beberapa hal di sini bahwa potensi panas bumi itu sekitar 80% merupakan panas bumi yang berasosiasi dengan gunung api. Ya. Keberadaan gunung api ini juga memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik itu positif maupun negatif ya. Ya positifnya adalah sumber kehidupan, ya, Ya, si Mail. sungai, ekologi mata air dan lain-lain lah. Termasuk juga dengan aspek ekonomi masyarakat, misalnya kegiatan pariwisata dan pertanian UMKM. Ini semua akan hidup ya. Contohnya di Bromo gitu ya. Gunung Bromo itu kan salah satunya yang aspek pariwisatanya cukup menonjol gitu. Nah, ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa hidup berdampingan dengan gunung api perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat maupun semua stakeholder ya.
berkaitan dengan kebencanaan. Nah, ini juga artinya adalah bahwa sebuah potensi sumber daya alam dari aspek kegeologian ya, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif ya. Yang perlu kita sadari bahwa sadar akan potensi bencana itu perlu ditanamkan sedari awal ya, dengan melibatkan beberapa unsur di dalamnya ya, contohnya adalah kampus praktisi yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kemudian bekerja sama dengan stakeholder memberikan eh, sosialisasi ya. Ya, selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif. Ini saya ambil lagi ya dari websitenya Geologi SDM. Judulnya adalah Jaga Keberlanjutan Sektor Wisata Potensi Bromo, PVMBG, Badan Geologi, adakan sosialisasi dan mitigasi aplikasi kebencanaan. Ya, nah ini mengulas bahwa peran dari stakeholder di sini PVMBG, Badan Geologi ya, itu menyampaikan bahwa adanya sosialisasi dan mitigasi terhadap potensi kebencanaan yang ada di sekitar. Contohnya ini di Gunung Bromo. Ini dilakukan oleh Badan Geologi ya. Artinya selain memberikan dampak negatif, kita juga memberikan dampak positif ya. Bagaimana menyikapinya? Ya karena kita berada di daerah rawan bencana ya, kita terapkan konsep living harmony with disaster ya. Kira-kira demikian. Kemudian ini saya ambil dari UGM. Peran ahli geologi penting dalam pengurasan risiko pembangunan infrastruktur. Ya. Nah, ini juga bahwa geologi memberikan kontribusi terhadap bidang infrastruktur ya. Nah, contohnya di sini ya. Ahli geologi bukan hanya dibutuhkan eksplorasi, eksploitasi sumber daya seperti migas, melainkan juga memberikan dukungan di pembangunan nasional di bidang infrastruktur ya. Ini ya, geoteknik jatuhnya. Berikutnya saya ambil dari ITB websitenya ya. Judulnya adalah Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana. Ya. Ini eh, eh, judulnya kemudian isinya adalah pemanfaatan sumber daya alam bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Di antaranya adalah potensi mineral, endapan batu bara, geotermal, dan air tanah. Nah ini yang eksplorasi non migas ya. Kemudian juga konsep eksplorasi sumber daya merupakan alur pemikiran yang sistematis yang dimulai dari perumusan, eksplorasi, perumusan model konsepnya hingga perumusan sistem pencariannya ya. Ini adalah beberapa pendekatan ya. Jadi ada kaitannya selain kegiatan eksplorasi juga harus ada aspek mitigasi terhadap potensi sumber daya tersebut ya. Ini saling bersinergi. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian yang saya ambil dari website ini ya. Contohnya misalkan rancang bangun alat logger untuk pemantauan lapangan migas. Ya, ini salah satu yang berhubungan dengan migas dan geothermal. Ya, mitigasi bencana gunung api, tangkupan perahu, nah, ini, dan lain-lain sebagainya. Ini saya ambil dari eh, FTUGM ya. Ilmu sedimentologi stratigrafi untuk eksplorasi sumber daya dan mitigasi bencana geologi. Ya. Terus isinya adalah ilmu sedimentologi stratigrafi ini sangat diperlukan untuk memperkirakan lokasi di dalam perut bumi yang memiliki cadangan sumber daya alam, khususnya di migas, berdasarkan susunan bentuk dan pola perlapisannya. Ya. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan di sini bahwa ilmu geologi ini larinya bermacam-macam ya. Kegiatan eksplorasi sumber daya alam, baik itu migas, non migas, sampai ke mitigasi ke kebencanaan, ya, kebencanaan geologi. Ya, artinya geological hazard perlu dilakukan assessment sebelum dilakukan drilling, contohnya ya. Nah, ini potensi overpressure dalam sebuah zona untuk menghindari atau mendapatkan informasi yang lebih awal tentang kick, loss, dan blowout ini juga menjadi perlu gitu ya.
Selanjutnya saya lanjutkan di geologi dalam mitigasi kebencanaan. Ya, ya ini adalah pengertian bencana yang saya ambil dari BVMBG, yaitu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, ini sesuai dengan pengertiannya bahwa penyebabnya bisa alam, non alam ataupun manusia ya. Dan memberikan dampak terhadap manusia, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologi ya. Ini saya ambil dari BVMBG. Saya lanjutkan apa yang dimaksud dengan bencana geologi. Bencana geologi merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor ya faktor geologi ya atau bumi. Ini mencakup peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas dari aktivitas geologi. Misalkan gempa bumi, gunung meletus, ya, tsunami, ya, gempa bumi, gunung meletus, ya, sinkhole, ya, landslide atau apa namanya tanah longsor gitu ya. Ini salah satu contoh di dalam bencana geologi. Kemudian bencana migas, ya. Bencana migas adalah jenis bencana yang terjadi karena faktor aktivitas penambangan minyak dan gas bumi. Contohnya ledakan atau kebakaran, pencemaran minyak, kemudian overpressure atau blowout. Ya, ini contohnya pembocoran minyak di Teluk Meksiko di Deepwater Horizon ya. Nah, ini ada filmnya ya, difilmkan, didokumentasikan dalam sebuah eh, apa namanya film gitu ya. Ini di bawahnya adanya limbah minyak mentah di Karawang. Ini salah satu juga bagian dari bencana bencana migas. Tujuannya adalah yang pertama kenapa perlu saya sampaikan? Ya, memberikan kesadaran mengenai potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari bencana tersebut. Yang kedua, memberikan asesmen terhadap resiko bencana. Sehingga kita sadar bahwa potensi bencana itu tidak bisa kita elakkan, tetapi kita bisa menghindarinya dengan melakukan asesmen gitu ya. Nah, saya lanjutkan di jenis pemboran eksplorasi atau oil and gas ya. Ini pembeluran migas sumur tradisional ya. Ya ini dengan menggunakan peralatan dan eh, tools yang sangat sederhana. Cirinya ya alat yang sederhana, kedalaman yang dangkal, biasanya di daerah daratan atau onshore ya. Nah ini pemboran migas, pemboran eksplorasi ya. Pengeboran yang dilakukan untuk mencari evaluasi potensi minyak dan gas baru dan pengeboran jenis ini rawan mengalami kegagalan ya. Ya, ada beberapa resiko yang berbeda ya di satu daerah dengan daerah yang lain. Tujuannya adalah identifikasi cadangan, penilaian kualitas cadangan hidrokarbon ya. Tantangannya adalah kondisi geologi yang kompleks, yang tidak terduga, biaya tinggi dan sosial lingkungan yang tidak mudah. Nah, ini yang disebut sebagai pemboran eksplorasi. Pemboran pengembangan ya, kalau pengembangan itu adalah step out atau pengembangan lebih lanjut dari eksplorasi, yaitu untuk mendapatkan penemuan cadangan minyak dan gas yang telah berproduksi dengan tujuan utama mengoptimalkan produksinya. Ya. Tujuannya adalah optimalisasi produksi, peningkatan recovery, dan pengelolaan cadangan. Nah, ini salah satu contohnya kegiatan pemboran eksplorasi ya di salah satu area lapangan migas di Indonesia. Kita masuk di potensi bencana migas. Nah, potensi bahaya sumur minyak tradisional tentu saja ini yang sering terjadi, misalkan di daerah Aceh, kemudian di Bojonegoro, di Cepu ya. Ini sering terjadi.
eh, kebocoran sumur yang mengakibatkan peralatan yang tidak mumpuni dan dapat mencemari lingkungan. Ini sering sekali. Tumpahan minyak yang dari aktivitas produksi yang tidak dapat dikendalikan. Ya, ini resikonya adalah ledakan seperti yang terjadi di beberapa tahun yang lalu di Aceh gitu ya. Nah, ini contohnya sumur minyak tradisional yang meledak di Aceh dalam area Pertamina. Ini ledakan. Kemudian di gambar yang lain, penambangan minyak tradisional di Ledok ya di daerah Bojonegoro Cepu sana ya. Ini mencemari lingkungan. Potensi bahaya sumur migas, eksplorasi dan eksploitasi. Ya, seperti yang ditunjukkan di slide ini bahwa salah satunya adalah resiko lingkungan terkontaminasi dengan hidrokarbon. Ya. Contohnya ya pencemaran gitu ya. Kebocoran minyak, ya, kecelakaan kerja, kegagalan peralatan dan blowout. Ya, ini contoh blowout itu tidak terkendali menyebabkan ya kerugian yang sangat besar gitu ya. Selain ke dampak perorangan terhadap manusianya juga terhadap lingkungannya. Ini salah satu contohnya ya. Ini Deepwater Horizon, ini di Gulf Mexico juga pencemaran minyaknya terhadap eh, laut ya. Ini harus dilakukan ada oil boomnya ini untuk menjaring atau untuk membuat trap dari minyak yang mencemari laut tersebut. Nah, ini Lucy. Lucy mungkin tidak perlu saya highlight ya. Nah, ini yang ingin saya tambahkan bahwa mitigasi atau upaya untuk mengurangi kecelakaan pemburan migas diantaranya adalah ya menjauhi sumur pengeboran, apalagi eh, kalau tidak bersinggungan seperti di Cepu, di Bojonegoro atau mungkin di daerah Sumatera ya, itu kan ada beberapa kasus bahwa rumah penduduk itu ya di daerah sumur atau di daerah tambang tradisional gitu. Ya, ini perlu kita hindari. Menggunakan APD saat memasuki kawasan. Ya, kalau tidak berkepentingan ya tidak perlu masuk kawasan tersebut ya. Jangan atau tidak membuat bangunan di atas lokasi sumur. Ini juga biasanya rata-rata itu kan sumur atau akses atau fasilitas migas itu ada terlebih dahulu, baru nantinya ya setelah berkembangnya zaman itu masyarakat mendekat. Ya. Ini yang sering timbul. Ya, ini sebisa mungkin kita sebagai insan yang berpendidikan ya kita harus menghindari ini. Tidak boleh membawa bensin ke kendaraan di dekat sumur pengeboran. Ya, dilarang merusak wellhead. Ya, wellhead atau kepala sumur ini jangan dirusak. Ya. Nah, ini biasanya di dalam pemboran migas itu ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Di antaranya adalah panduan PDW, Pertamina Drilling Way. Ini yang digunakan sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan ketika melakukan pengeboran. Pengadaan atau tender yang berdasarkan PTK, Pedoman Tata Kelola 007. Ini juga menjadi syarat yang wajib sehingga segala aspek, baik itu aspek teknis, non teknis maupun aspek HSE, ini menjadi dasar atau syarat di dalam pengadaan atau tender. Kemudian peralatan yang lain, operasi. Ya. Jadi semua peralatan, rig, dan lain-lainnya itu adalah services ya. Itu harus memiliki PLO, persetujuan layak operasi yang diterbitkan oleh inspektor migas ya. Kemudian tenaga kerja yang bersertifikat. Kita tahu bahwa ketika sebuah pengeboran, maka personil yang ada di dalamnya harus memiliki sertifikat tertentu. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi atau asesmen terhadap bencana atau potensi pemboran migas. Nah, ini saya lanjutkan di topik yang sedikit berbeda, mitigasi pra bencana berbasis komunitas. Nah, ini kebetulan saya ambil dan saya sebagai salah satu pelaku ya, ini terjadi di tahun 2013 ya. Kebetulan saya dari pecinta alam karena memiliki background geologi, juga sedikit tentang geofisika. Coba kita mengajak beberapa rekan pecinta alam lain
yaitu kita kasih atau kita beri judul mitigasi tanggap bahaya dan bencana Gunung Semeru. Nah, ini tahun 2013 ini kita ikut sertakan di sebuah lomba yang diadakan oleh ini apa PPPT ya waktu itu ya di Kementerian Riset dan Teknologi ya. Kita masuk di 26 besar ya waktu itu. Nah, ini salah satu kegiatan juga bahwa mitigasi bencana itu melakukan sosialisasi kebencanaan ya. Ini tentu saja melibatkan komunitas ya. Komunitas itu ya kebetulan kita pecinta alam, kita mengajak beberapa pecinta alam yang lain untuk turut serta dalam kegiatan ini. Karena konsep dari pecinta alam ini kan suka ini ya berpetualangan ya. Kalau kita berpetualangan kemudian ditambahkan dengan aspek sedikit sains ya, misalkan pemahaman tentang pengambilan dokumentasi, foto, kemudian kita petakan melalui GPS HP itu juga bermanfaat untuk bagian dari bahan kegiatan sosialisasi atau mitigasi ya. Nah, ini melibatkan pakar eh, apa namanya melakukan pelatihan geologi dan mitigasi bencana geologi untuk pecinta alam. Saya rasa ini juga bermanfaat dari pecinta alam satu ke pecinta alam lain bisa diketok tularkan atau di apa lanjutkan sharing ilmunya ke teman-teman yang lain. Atau juga memberikan apa namanya eh, apa namanya materi ya materi berupa kuliah umum nih ini contohnya ya peran pecinta alam dalam mitigasi bencana ini kebetulan kami diundang di pecinta alam Undip ya tahun lupa ini tahunnya tahun berapa ya ini salah satunya juga ekspedisi pecinta alam dan mitigasi bencana ini dipaparkan di eh, universitas atau komunitas berbasis pecinta alam gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, ada kegiatan untuk sosialisasi ya kita melibatkan banyak-banyak fungsi termasuk akademisi. Ini mahasiswa-mahasiswa bisa kita libatkan selain dari pecinta alam. Yang berikutnya ini susur pantai selatan Jawa Timur. Ini juga menjadi bagian dari mitigasi bencana. Kebetulan saya terlibat waktu itu ya. Jadi mulai dari eh, sepanjang Jawa Timur bagian selatan itu kita survei dan ini kita dokumentasikan dengan baik, kita laporkan dengan baik sehingga kegiatan ini juga memberikan dampak yang positif di mana menjadi bagian yang kita sebut sebagai mitigasi bencana gempa dan tsunami ya. Ini melibatkan pecinta alam juga akademisi ya, akademisi yang terlibat di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya, aktivitas pengambilan data, ya ini pencatatan, kemudian observasi peta ya. Kita melihat eh, apa namanya potensi papan himbauan ini juga memberikan informasi penting di dalam laporan tersebut ya. Ini juga ada 44 tahun ya AMC Adventure and Mountain Climbers ya. Ini sebuah buku yang saya menjadi bagian juga yang menulis buku ini. Buku ini kami berikan sampai ke Perpustakaan Nasional ya, yang salah satu isinya juga aspek mitigasi kebencanaan, ya, pengabdian masyarakat, kemudian dokumen-dokumentasi yang pernah kita lakukan, kita jadikan sebuah buku itu ya. Ini juga menjadi bagian dari mitigasi pra bencana yang bisa dilakukan oleh komunitas. Nah, ini juga pernah kita publikasikan di forum ya. Ini judulnya adalah Peran Pecinta Alam dalam Mitigasi Prabencana. Studi kasusnya mitigasi prabencana Gunung Semeru Kabupaten Malang ya. Karena kebetulan AMC ini basisnya di Malang ya. Kita buat studi kasusnya di Malang. Ini dipresentasikan di pertemuan ilmiah tahunan riset kebencanaan ya.
Ini menjadi bagian dari sosialisasi atau promosi bagaimana kita melakukan mitigasi bencana di suatu daerah, khususnya ini di Gunung Api. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan bahwa di dalam ilmu geologi ini ya, selain kita terapkan di aspek migas, saya juga ingin menyampaikan ya, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah bagaimana ilmu geologi dikaitkan dengan kegiatan eksplorasi, baik itu eksplorasi migas maupun eksplorasi non migas, dan juga bagaimana ilmu geologi diterapkan di dalam eh, mitigasi kebencanaan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih.